Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai analisis ekologis PLTU. Selamat menyaksikan. Analisis ekologis PLTU dilatar belakangi dengan dimana Indonesia menduduki peringkat ketiga dari 10 negara yang mempunyai PLTU batubara terbesar di dunia. Kemudian, salah satu cara untuk mengurangi emisi CO2 di udara adalah dengan menggunakan pembangkit listrik yang mempunyai emisi CO2 yang rendah. Aspek dan dampak lingkungan. Parameter aspek yang digunakan di analisis ekologis PLTU yang pertama adalah jumlah CO2, material yang digunakan, lahan yang terkompensasi, kemudian efisiensi konvensi, dan air yang digunakan. Dampak positif dan negatif dari analisis ekologis PLTU. Dampak positif. Yang pertama adalah terbentuknya lapangan pekerjaan. Yang kedua, terciptanya peluang usaha. Yang ketiga adalah pasokan listrik yang besar. Dan yang terakhir adalah penurunan harga listrik. Nah, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif adalah yang pertama, pemilihan lokasi awal seperti kerusakan habitat lingkungan dan pengundulan hutan. Dan yang kedua adalah perusakan atau pemanasan global dan juga perubahan iklim. Nah, yang ketiga adalah terjadinya potensi kecelakaan selama pengoperasian yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan. Prinsip dasar pengelolaan lingkungan terdiri dari yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu dengan pembuatan grand design untuk pengelolaan lingkungan, kemudian pemilihan lokasi yang jaraknya jauh dari pemukiman warga agar tidak terkontaminasi limbah, serta pemrosesan bahan baku yang efisien. Yang kedua yaitu tahap operasional yang dilakukan secara ekoefisiensi. Yang kemudian pengolahan limbah yang dilakukan dengan filtering dan recycle kepada limbah padat dan limbah cair, dan juga pemberian wawasan kepada para pekerja untuk melakukan pemantauan lingkungan secara efisiensi dan manajerisasi lingkungan terhadap faktor emisi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap konstruksi PLTU, yaitu dengan memaksimalkan green material. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama dengan pemberian izin atau regulasi, yang kedua dengan monitoring emisi, yang ketiga keterlibatan publik, serta yang keempat yaitu inspeksi berkala terhadap parameter kerusakan lingkungan yang terdiri dari kualitas udara, limbah cair dan padat, kadar logam, dan faktor emisi gas rumah kaca. Perangkat manajemen lingkungan yang ada yaitu dampak terhadap keanekaragaman hayati. Pembangunan PLTU tentunya harus menerapkan prinsip yang melestarikan keanekaragaman hayati, baik itu dari emisi maupun pembukaan lahan. Kemudian kepedulian konsumen, yaitu konsumen harus menerapkan prinsip hemat energi, mendukung energi terbarukan, mendukung produk-produk eco-labeling, dan membuat keputusan yang bijak yang terkait dengan lingkungan. Kemudian peraturan dan kebijakan lingkungan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan pemerintah harus membuat kebijakan lainnya, kebijakan turunan yang adil terhadap lingkungan. Kemudian siklus proyek yaitu butuh rencana umum, uji analisis kelayakan, kemudian desain tapak, desain rinci, dan monitoring evaluasi, dan itu terus berputar hingga akhirnya PLTU ini disebut layak. Kemudian pihak-pihak yang berperan dalam PLTU ini yaitu pemerintah sebagai pembuat regulasi, akademisi sebagai pemberi riset dan inovasi, kemudian perusahaan sebagai pemberi investasi, masyarakat yang memberikan respon positif dan mendukung, praktisi yang sadar misalnya ahli K3, NGO yang memberikan kritisi dan memberdayakan masyarakat, dan juga media yang terus memberikan informasi-informasi positif ke depannya untuk menginspirasi.